Halo, selamat siang rekan-rekan dan teman-teman partisipan. Terima kasih atas waktunya sudah hadir kembali dalam acara Special Talk Show dengan Dulux Profesional. Dan seperti yang rekan-rekan lihat di halaman monitor rekan-rekan masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai inspirasi warna 2021. Di sini kita sudah kehadiran Karisma Aurora as Regional Color Manager Southeast South Asia. Hi. Hi Karisma, how are you? Doing very well. Yeah, hi. Dan yang kedua kita akan menyapa Ibu Ria Mafiana sebagai Professional Brand dan Sustainability Manager. Selamat siang Halo. Bu Ria. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Dan selanjutnya kita akan menyapa di sini kita kalian juga bintang tamu kita, Mas Ren Katili sebagai prinsipal dari Studio Arsitek Tropis. Selamat siang Mas Ren. Selamat siang Mbak Ziza, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya Mas Ren ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acaranya kali ini, saya akan izinkan saya untuk putarkan video mengenai color trend dari Dulux yaitu background. A drop of courage carries us forward. And it's just what the world needs, according to our Future Trend forecast. Every year, acclaimed texts understand the mood of the moment. And this time, it's all about adapting to change together, with self-belief, social solidarity, past knowledge, and smart, sustainable solutions for the future. Change takes bravery, but it's also invigorating and inspiring. Our theme for 2021 is having the courage to embrace change. At our Global Aesthetic Center, we choose a color that brings us to life. Our color of the year is a warm, natural neutral, an enabling and grounding color that connects us back to the simple things and gives us a firm foundation for change. It's a shade that lets others shine, and around it we've built a collection of colors to help you transform any environment. We've grouped these into 4 palettes: Expressive, Trust, Timeless, Earth. These easy-to-use palettes can help you create enriching spaces that will impress and inspire clients and users. Calm, neutral colors help stimulate learning, so the balanced Timeless palette is perfect for educational spaces. Energizing, but not overpowering, it helps boost performance and encourages fresh thinking. Evoking the natural world, the colors of the Earth palette can help us unwind in a workspace or home office, while the harmonious tones of the Trust palette encourage communication and collaboration. Warm Trust colors bring unity to a living space, creating somewhere people can feel connected, while the pinks of the Expressive palette provide scope for creativity and individuality. Connecting back to nature boosts well-being, so earth colors are ideal for healthcare spaces. This restorative palette can help patients and visitors de-stress and feel in touch with the outside world. Expressive colors bring zest and vitality to hospitality spaces and make them memorable, while the old and new tones of the Timeless palette create a balanced and open backdrop for public areas. Where will you start? Kita masuk saja ke sesi diskusi kita kali ini 2021 yang bertemakan adalah Brave Brown. Brave Brown merupakan warna netral yang hangat dan alami, menghubungkan kita kembali ke alam dan hal-hal sederhana yang bisa memberikan kita landasan kokoh untuk menjalani hidup di tahun 2021. Di tahun 2021 Dulux meluncurkan tema warna yang mendukung dan lebih baik. Okay, let's we start to the first question for Karisma. Hello Karisma. Hi, hello. Very well, doing very well. Very excited to be a part of the show. And I would like to ask how important color play and role in construction and architecture world right now. Yeah, so, there have been multiple researches and studies in the last 100 years
that have actually proven that human response to color is total. So it influences us psychologically as well as physiologically. And that is the reason it becomes even important, for us to put color at the right place in the design. So the same color can have varied impact, or can have varied effect depending on how it is used. So for instance, if a room is painted in red color, it can make it look smaller. But if it's decorated wisely, it can have an image of a very nice, warm and a cozy. But the same red, when used on a large building, on a facade of the building, can make the building stand out, can even make the building look wider or taller, depending on how it is used. Okay, so I wanted to ask the Karisma about what is the power of color in the house in terms of perception and impression. I think we all just saw the video, and I'm sure everyone would have realized that color is not just something that comes on the wall. It's actually an emotion, and it is relative to different factors like surrounding area, what type of lighting do we have in that space, and also where it is applied. So the surface area is also extremely important, and that is the reason you will see that colors, when apply color on a larger area, they appear to be bright and vivid than the colors when applied on a smaller area. In fact, I would really like to give an example here, because this is something that we would have all experienced. When we choose a color, we always pick a color from a fan deck, or a color card. It's a small chip and it looks very beautiful over there. But when we put it on a big surface, sometimes it's not that what we had in, so we need to be very careful. So maybe when we want a certain result, we can just pick something which is probably, one shade lighter than what we want on the wall. So it's extremely important how we choose the color. In fact, the same color, these colors can make a room look narrow, can make the room look wider, it can make the room look bigger or smaller or narrower or taller. It can change the ambience of the room to something very luxurious, something very childish, or even make the room look very romantic. We should also ensure it, and that is the reason it even becomes much more important to choose colors for a for children projects, because colors also impact their development. So that is how it impacts our perception and impression. Thank you for your explanation. So we go through Mas Ren. Hai Mas Ren, halo. Halo Mas Bayu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Karisma, jadi warna itu bisa mempengaruhi bagian-bagian dari sebuah bangunan, seperti itu Mas. Nah, saya pengen tanya ke Mas Ren nih sekarang nih, bagaimana sih Mas dari sisi arsitek mengenai warna yang digunakan untuk suatu ruangan gitu Mas? Jadi klien kita itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar podcast Mas. Nah, di podcast Mas itu ada empat orang ya. Di dalam Omek, Surya dan sebagainya. Kalau misalnya pernah dengar ini podcast Mas di Spotify-nya, jadi mereka itu lagi sebuah kantor. Kantornya ini kan dia kreatif hub gitu ya. Jadi warna itu berperan banget gitu. Mana di dalamnya ada 4 orang. Ini nggak kelar-kelar kita ngurusin warna mereka dengan pekerjaannya dan juga dengan itu tadi emotionnya masing-masing. Di contoh yang namanya Omes warna kuning, lain warna hijau, dan ini susah banget gitu. Nah, ini adalah bahwa encourage mereka bekerja secara kreatif, sehingga tadi dibilang sama Karisma, yes, punya efek terhadap cara mereka bekerja. Jadi ini kita lagi lakukan.
dan mudah-mudahan sesuai dengan tepat waktu ya, awal Februari. Sangat mempengaruhi sebuah proyek di Studio Estetik Tropis yang pasti, Mas. Jadi makanya tadi saya senang banget gitu hari ini bisa kita berdiskusi panjang mengenai warna gitu ya, terutama masukan budaya ya yang sekarang gitu. Okay, for the next question, I will ask the Karisma again and about Dulux. Dulux every year announced the new color of the year. Yes. And when did actually Dulux start a bit about the process until decided it become color of the year? So I think a brilliant question, Ziza, and I really get this question a lot. So let me just share my screen and I'll show you how it starts. Actually, this entire journey, begins with our own Global Aesthetic Center, who are responsible for trend, color, material, design direction, art direction, all these analysis and research, and they've been doing this for the past 25 years. So they invite the leading design professionals from all over the world, these leading professionals from all over the world, and they investigate the current global cultural design trends and also analyze the current consumer trends. They, all this put together and they come up with one color of the year, which is accompanied by 4 distinct palettes, and it brings alive, the latest consumer trends in a true manner. Mm-hmm. So the color of the year always reflects the mood of the moment. What is really happening, what happened, what will happen now, and what will the consumer will desire in upcoming year. Ya, bahwa setiap tahunnya mereka akan mengundang para top designer dari Global Aesthetic Center ya. And I will ask to Karisma again about this year Dulux has launched Brave Brown as color of the trend 2021, and what the philosophies and what are the main drives which determine the selection of this color. Yeah. So, as I said, earlier, that color of the year always reflects the mood of the moment. Last year, I think it's been such a difficult year for all of us. It actually made us realize the importance of being together, keeping connections with our loved ones. We really want to protect what we really care about. We want to repair our world. We want to repair our communities. And now it's the time, now it's the time about, now we need to be brave about it. We need to be courageous. We need to have that enough courage to embrace the change. And, Brave Ground, it completely, reflects the philosophy, of being brave. It's a warm, neutral color. It helps us to stay connected, to Mother Nature. It takes us back to those simple things. It's empowering. It's earthy. It lays a firm. It's a perfect color which lays a firm foundation for living. It also helps us, create environments that encourages us to be brave and to embrace the change. Okay, so Karisma, in the Brave Ground themes for the 2021 from Dulux, have 4 color palettes. Yeah. Can you elaborate more about this? Can it be applied both interior and exterior, Karisma? Yes. So in fact, I will give the second, answer first. Yeah. Yes, it can be applied for both interiors and exteriors because these are color trends and they are not just limited to a particular space. Coming back to the palettes. What happens is that these palettes are basically, it is made around the trends. So for this year, we have 4 trends. And so for 2021, these trends emphasize on being brave, and it also encourage consumers to, be themselves,
to reconnect with their friends and family, whether virtually or howsoever the country allows or the government allows. If you want to meet in small group, but make those connections. Don't forget those connections. Take inspiration from the past, and finally take those small steps to embrace the change. Now, every trend is associated with the palette. The first palette of expressive colors, it enables a more empowering space. So if you will see the palette also, which is there on the screen, it has very beautiful and very standout shades of reds and pink, and also mixed with some soft neutrals. So it's a perfect palette for residences and even for hospitality sector. And it will always help. So for example, if a person wants to create a decor that boost creativity, and also helps the person or helps the consumer for some free thinking. So this is a perfect palette for that particular consumer. These are some of the room sets that actually define how creative this palette is. Wow. Yeah. If you look at this room set, it has those shades of pink, and it's used in such a manner that it kind of cuts across the regular mundane decor that we see in most of the homes. So the second palette of trusting colors, it enables a more embracing space. So it gives us the courage to collaborate. It gives us the courage to communicate and make connections. And it consists of, I'll go back to the palette. So it consists of warm neutrals, grays, and browns, and it's ideal for offices as well as for homes. And this palette can really make it can just do wonders when applied to cafeterias, when applied to meeting rooms, conference rooms, or even the living room of our homes. The third palette of timeless colors, it enables a more evolving space, and it consists of it's a perfect palette of old and new, and it helps us to create our own personal stories. It's a palette which is ideal for education spaces as well as for homes. And these soft yellows that you see here, it can maximize learning. It fires your creativity, fires your imagination, and it's a perfect backdrop to do some deep thinking or free thinking. Okay. The last palette is actually my favorite palette, which is the earth colors, and it enables a space for us to grow, and for us to embrace the change. Okay. The palette consists of the nature colors and some beautiful blues and greens. It's an ideal palette for hospitals because this entire restorative palette can really make the patients can help the patients unwind, and in fact can also make the stress just go away when you come back after a long day's work. So what we really need to do is, as a consumer or as a consultant or as a specifier, we need to really we need to identify ourselves with which trend is perfect for us, pick the palette, and then just start decorating. Okay. So I think for this year's Dulux make so personal color for the customers, right?
Yes. So the customer or the professional like architects or consultants can give choices for the client or what the perfect color for the one room and another rooms. Yes. So, in fact, these 4 palettes, they are perfect for whether a consumer takes some inspiration, or in fact, an architect wants to give the perfect color to their customer. So it's truly perfect, and it's made in such a way that it's for everyone. Okay. Thank you, Karisma, for your question and discussion for today. And then kita akan pindah ke Mas Ren nih. Mas Ren ya. Di sini, ya. Kalau dari Mas Ren sendiri, menurut Mas Ren tuh mengenai warna brave brown tadi yang sudah disampaikan oleh panjang lebar oleh Karisma, Mas. Apakah warna brave brown itu mudah untuk diaplikasikan di suatu project, atau mungkin ada yang bisa di-share sama Mas Ren mengenai gambarannya ya, Mas Bayu ya? Project, iya. Mengenai apa? Jadi sebenarnya sudah ini Mas. Ya. Sebenarnya tadi dengar apa yang di-share sama Karisma itu, saya nggak jauh dari apa yang biasa kita lakukan. Kita berikan pilihan-pilihan warna gitu ya, karena bangunan masing-masing punya identitas gitu. Nah, tadi misalnya ada color atau yang encourage gitu ya, mengekspresikan bangunan. Itu kita di Studio Arsitek Tropis memang nggak jauh-jauh sih kalau lihat ada lingkungan yang sekitarnya gitu ya. Jadi pilihan, dan kebetulan kalau mungkin teman-teman tahu 99% klien dari Arsitek Tropis itu adalah ibu-ibu tadi ya. Jadi bayang warna buat mereka itu harus banget. Saya mau memberikan contoh ini, ada beberapa bangunan yang meskipun mereka punya usia yang sama, yang punya mungkin selera yang sama, tapi tetap ujungnya terakhir pilihan mereka akan berbeda, dan itu adalah identitas masing-masing para klien saya gitu. Jadi kita contoh, ada yang pengen warnanya senatural mungkin, ada yang pengen sedingin mungkin, ada yang se-warm mungkin, dan dengan pilihan-pilihan warna yang ada di tadi di Dulux ya, itu udah pasti memudahkan mereka sih sebenarnya untuk ini loh yang gue banget, ini yang kayaknya nggak cocok sama gue gitu misalnya. Jadi memang setiap bangunan dengan warna yang berbeda-beda tadi itu adalah mencirikan masing-masing individual ya gitu. Dan kalau misalkan pemilihan warna itu sendiri yang diaplikasikan di suatu bangunan tuh seberapa penting, Mas? Nah, mengenai pemilihan warnanya itu. Ini ada gambar, saya mau cerita sedikit mengenai desain bangunan yang baru selesai tahun lalu ya. Boleh Ini adalah salah satu bangunan yang klien saya itu tinggalnya di pusat kota ya. Ini sebenarnya di daerah yang sangat padat penduduk, di daerah Cempaka Putih. Warna ini sebenarnya bukan warna pilihannya dia. Jadi saya itu mengamati. Jadi setiap kita ketemu, setiap kita meeting dari awal sampai akhir, saya itu coba memperhatikan warna hijabnya. Dan saya itu tidak melihat warna hijab yang lain selain warna pink. Jadi saya berpikir, ini pasti favorite color-nya si klien. Makanya, dan begitu saya memberikan coba mungkin di next-nya mungkin kita lihat dari secara keseluruhan, bukan cuma fasad. Jadi ketika saya memberikan warna ini ke klien, dia tidak menyanggah, tidak protes, dan sangat benar-benar kayak langsung ini Mas Ren kok tahu banget ya gue gitu. Jadi kan saya gitu. Jadi kayaknya memang setiap bangunan satu dengan yang lain, kita itu harus mengenal banget gitu personal dari si pemiliknya. Dengan begitu itu juga akan buat kita dalam memilih warna itu akan sangat gampang ya. Kan orang bilang pasti banyak warna dan sebagainya susah. Enggak sih, kalau kita benar-benar menyelami karakter atau favorite colors-nya para klien kita, itu akan memudahkan pekerjaan kita sebagai arsitek. Dan itu sangat membantu ya, mempunyai karakter masing-masing bangunan itu dari pemiliknya gitu. Itu sih Mas.
Nah, ini feel dari desain rumahnya apa yang didesain sama Mas Ren ini nggak kelihatan kayak daerah Cempaka Putih ya Mas ya? Jadi kayaknya adem gitu. Biasanya kalau Cempaka Putih kan kita tahu daerah padat gitu ya, yang cukup padat. Tapi ini feel-nya malah. Ini memang gua zoom aja, tetangganya nggak kelihatan. Lebar, karena lebar jalannya cuma 5 atau 6 meter. Sebenarnya ini jalan yang nggak lebar, jadi kayak model gang lah kita bisa bilang gitu. Tapi dijamin paling kece sih. Iya, ini udah pasti sini. Udah pasti sih ya, lihat ya Mas. Nonjol dibandingin sekitarnya. Pasti. Jadi paling gampang misalnya gini. Misalnya dia mau pesan makanan atau delivery gitu, dia akan bilang, "Mas, rumah saya bukan nomor 8, rumah saya yang pink." Itu memudahkan mereka untuk langsung akan salah rumah. Iya, betul. Depan pagar. Nah, ini karena nih warnanya cukup eye catching gitu Mas ya. Ini apakah diaplikasikan juga salah satu dari cat Dulux-nya Mas? Jadi kalau misalnya ini mungkin karena saya udah hampir 10 tahun lebih ya. Saya udah pakai cat Dulux. Jadi kebetulan karena memang sudah terbukti. Jadi saya waktu pas ketika memilih warna ini terus terang agak susah sih. Karena saya nggak mungkin kan pinjam hijabnya dulu, boleh nggak saya akan cocok dengan warna Dulux, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti. Saya itu membayangkan bahwa yang pasti variannya banyak banget ya warnanya gitu kan. Jadi saya cuma bisa merekam gitulah. Dan ketika waktu pas memilih cat, saya bilang ini pernah dicat dengan warna pink yang lebih terang. Saya bilang ganti sekarang, nggak pakai lama. Karena ini bukan pink yang gue bayangkan gitu. Yeah. Jadi agak juga kan dari bolak-balik. Tapi kebetulan karena Dulux variannya banyak, ya akhirnya pas tuh begitu warna ini tercat, oke lah kontraktornya jadi kayak nggak perlu gue omel-omelin gitu loh. Karena awalnya ini kayak bukan pink yang gue bayangkan gitu Mas. Ya itulah, ini pakai yang pasti pakai Dulux nih ya, karena seperti ini mungkin gambarnya bisa dicek di Ars Daily kemarin juga. Jadi ada spek yang harus kita masukkan, salah satunya adalah cat Dulux. Iya, sampai warna itu berpengaruh dan dari sisi klien-kliennya Mas Ren tuh warna dibikin mungkin cukup personal gitu Bu ya. Dan untuk membantu teman-teman profesional seperti Mas Ren ini dengan banyaknya pilihan warna khususnya Dulux Bu, apakah ada semacam services atau teknologi yang dapat digunakan para konsumen untuk memvisualisasikan seperti apa warna tersebut bila diaplikasikan di ruang tertentu Bu? Apakah Dulux mempunyai teknologi itu Bu sekarang? Ya, terima kasih banyak. Oke, kalau ditanya service, ada 2 ya. Service pertama itu kami menyediakan namanya color preview. Ya. Jadi teman-teman di sini, saya lihat teman-teman yang hadir cukup banyak. Mungkin kalau ada ingin melakukan, ingin mengecat, ingin punya inspirasi ini kira-kira bagusnya warna apa gitu ya. Itu kita punya service namanya color preview. Tolong dikirimkan ke email kami, nanti kita Mbak Mimi tolong dibantu nanti disediakan, bisa di kolom chat juga. Itu kirimkan foto, kemudian kita akan berikan jawaban. Ya, langsung itu cepat sekali, antara 1 sampai 2 hari sudah dapat beberapa pilihan warna. Kasih preferensinya apa, nanti kami akan rekomendasi. Yang kedua, ini lebih kekinian kalau saya bilangnya kekinian karena kita semuanya pakai smartphone ya, rata-rata sekarang mau ngapain kita foto, kita kirim atau apa. Nah, kami punya satu aplikasi namanya Dulux Visualizer. Namanya aja udah visualizer. Jadi bagaimana kita bisa memvisualisasikan apa yang kita bayangkan gitu. Jadi kalau saya mau ngecat tuh saya suka bingung kadang, aduh sofa saya warna merah, saya pengen kuning saya pengen dindingnya warna apa. Nanti jadinya gimana gitu. Nggak mungkin beli terus kita apply gitu ya Mas. Nah dengan Dulux Visualizer ini kita bisa live gitu ya, kita bisa coba, kita play around with colors gitu. Colors kami juga banyak sekali, ribuan jumlahnya, bahkan bisa memilih
mau merek yang manapun, mau yang gampang dibersihkan kah, atau mau yang apa gitu, semuanya ada. Dan kita juga bisa menyarankan toko terdekat mana produk ini ada gitu. Namanya Dulux Visualizer. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah pernah dengar, mungkin bisa dibantu nanti rekan saya Memi bisa bantu di kolom chat nama aplikasinya apa, bisa dicoba. Jadi kita bisa save, kirim ke teman atau kirim ke konsultan kita atau kirim ke siapa, ini bagus nggak ya warnanya gitu. Cukup menarik sih Mas, anak saya juga suka suka main-main gitu, easy ya, sangat-sangat mudah. Ya, boleh, aplikasi mungkin boleh Dulux di-play baru Mbak Aziza. dapat membantu Anda memvisualisasikan warna secara langsung sebelum Anda mengecat. Menggunakan teknologi terbaru dan unik, aplikasi ini memberi Anda kesan realistis bagaimana tampilan ruangan Anda nantinya. Anda cukup menekan tombol launch, cari warna dan pilih warna yang ingin Anda coba. Dengan visualizer, Anda bisa memilih semua palet warna Dulux dengan ujung jari Anda. Ketuk pada warna cat, lalu ketuk pada layar pada dinding yang ingin diubah. Dinding secara instan akan berubah warnanya. Jika Anda ingin mencoba warna lain, pilih salah satu warna cat dan coba lagi. Anda dapat menyimpan warna dan hasil visualisasi sangat cepat dan mudah jika Anda ingin mengambilnya di kemudian hari. Ingin membuat skema warna yang sesuai dengan barang-barang yang sudah ada di ruangan Anda? Sangat mudah. Visualizer akan mengenali dan langsung menyarankan palet warna Dulux yang paling dekat. Pilihlah warna yang paling Anda sukai dari yang disarankan. Visualizer akan memberikan skema warna yang menarik. Sekarang Anda dapat mencoba salah satu skema warna dan lihat kombinasinya dengan perabotan. Setelah bereksperimen dan menyimpan hasil visualisasi, Anda dapat melihat semua warna favorit Anda untuk membantu membuat keputusan akhir. Jika Anda masih ragu-ragu, mintalah pendapat teman atau keluarga, karena sangat mudah untuk berbagi skema warna Anda melalui email. Kelebihan lainnya setelah Anda memilih warna, Dulux Visualizer dapat memberitahu di mana toko terdekat. Tonton juga video inspirasi dan tips-tips sebelum melakukan pengecatan, sehingga Anda yakin dengan skema warna pilihan Anda. Aplikasi Visualizer dari Dulux. Lihat warna ruangan Anda secara langsung sebelum Anda mengecat. Wow. Oke. Oh, canggih ya Bu ya. Keren ya. Easy Canggih kan, banget. gampang banget kan. Ya, jadi tinggal di-download teman-teman, aplikasinya ada di Google Play dan di iOS Store. Jadi ini bisa jadi salah satu ini nih, selain menjadi salah satu alat kerja teman-teman profesional, juga bisa alat bantu anak-anak kita yang masih sekolah WFH. Jadi daripada bete, kita bisa saya Belajar mau ya. pindah. Biar mengenal warna ya Mas Bayu ya. Yes, betul. Saya mau pindah pertanyaan langsung ke saya mau Mas Ren nih. Halo Mas Ren. Yes. Gimana Mas? Tadi ternyata dari penyampaian Bu Ria itu Dulux punya teknologi bagus ruangan kita atau di manapun gitu ya. Nah, kalau dari Mas Ren sendiri sudah pernah coba nggak Mas? Dan bagaimana pengalaman Mas Ren setelah tahu ada Dulux Visualizer ini Mas? Ya, jadi sebenarnya gue belum tahu terlalu lama. Seandainya mungkin gue nggak akan fasad yang tadi gitu Mas. Jadi ya gue telah tahu ya, tapi paling nggak akhirnya gue udah coba juga. Ada videonya yang saya share ya. Oh berarti Mas Ren udah coba ya Mas ya? Udah coba Dulux Visualizer ini ya? Gue udah download. Oke. Kita coba. Kemarin gue visit project ini salah satu di pondok kita. Gue coba tuh ini gimana ya cara mengaplikasikannya gitu kan. Karena gue lihat bagian warnanya ada warna kayu yang kombinasikan warna cat berikutnya gitu. Boleh di-share yang kemarin saya. Baik. Ya. Dan itu cukup membantu nggak Mas pada saat menjelaskan ke klien gitu? Banget, iya kita lihat
ruangan udah ada di atas plafonnya kreatif. Nah, klien itu minta Mas kasih sesuatu warna yang supaya agak berbeda. Kan. Awalnya kasih warna pink ungu, nggak mungkin tuh ya. Oh ya. Gue coba itu dengan warna yang macam-macam dan salah satunya mungkin yang tone-nya earth color gitu kan. Ya. Jadi gue coba langsung kebayang begitu klien gue lihat itu bagus ya. Jadi coba kita lihat yang lebih tua gitu warnanya jauh baik dari yang sebelumnya atau enggak gitu. Dan ternyata oh iya ya, itu jadi kontras gitu. Nah hal-hal seperti ini kalau sebagai desainer profesional ini sangat-sangat membantu sih Mas. Artinya diskusi akan jadi lebih gampang pilihan warna karena gue pernah nemenin klien nemenin beli cat di salah satu toko bangunan ini, jadi gue harus nemenin dia gitu milih warna kayak milih baju di Tanah Abang, rame banget terus ini mau yang mana Bu, yang ini, jadi gue harus ikut gitu dia karena gue nggak mungkin ninggalin dia kan gitu, jadi kayak sepanjang siang gue hanya cuma milih cat bareng dia gitu Mas. Nah dengan adanya aplikasi kayak gini sih gue kayaknya gue bisa send-sendan aja gitu, ini kayak bagus nih Bu, gue kirim ke dia nanti oh ya ini kurang dan sebagainya. Itu sih Mas menurut gue sebagai profesional memandang aplikasi ini. Oke. Thank you Mas Ren. Nah saya mau balik nanya lagi ke Bu Ria nih Bu. Nah kita kan hari ini kita lagi sharing mengenai tema new color trend baru dari Dulux Braveground Bu. Nah di visualizer aplikasi visualizer Dulux ini apakah warna Braveground itu sudah ada Bu? Sudah terupdate gitu di Dulux visualizer ini Bu? Oh sudah ya Bu? Sudah. Oh, dan tadi yang keren lagi kalau pas di videonya diputarkan tentang Dulux Visualizer itu, kita juga bisa tahu posisi mendapatkan brand produk Duluxnya di mana aja gitu Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi seperti kata Mas Ren ya tadi, kan kita sendiri mencoba dah kalau ke toko cat gitu ya, nyari, terus kita membayangkan warnanya mungkin dapat, tapi bagaimana kita memvisualisasikan itu ke dalam ruangan kita itu kan agak challenge ya, kayaknya bagus karena ngelihatnya kecil, kita ngelihatnya di color cut. Tapi kalau kita melihatnya dalam surface yang luas, itu mungkin totally different ya. Dan apakah kita mengganti satu warna itu, kita mesti ganti jok kita gitu mungkin, atau wah saya punya warna jok yang seperti ini, atau saya mesti mindahin apa. Nah disitulah kita bisa mengeksplor, mau ratusan warna kita cobain gitu, gabung, mengkombinasi, mau pakai aksen apa di pojok mana, semuanya bisa dilakukan. Dan itu tinggal crop paste atau tinggal save aja, nanti kita tinggal pilih-pilih yang mana yang kita suka. Wow. Yang mungkin yang buat kami untuk mendekati para konsumen, tentunya kami menyediakan satu fasilitas di mana konsumen bisa melihat toko terdekat dan dia punya merek tertentu yang dipilih. Selanjutnya Bu Ria, saya tanya juga ke Bu Ria, kalau untuk Dulux Profesional ini kan adalah produk yang ramah lingkungan, dan kalau kita tentang sustainability, mungkin Ibu bisa cerita tentang inisiatif dan langkah konkretnya Bu yang sudah dilakukan selama ini nih Bu. Oke, selalu menarik ya kalau ngomongin tentang sustainability. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Kadang-kadang saya kebanyakan ngomong. Oke, sustainability ya, namanya aja ngomongin sustainability itu kan keberlanjutan gitu ya. Kita semua manusia tinggal di satu planet. Kita tinggal di planet ini dan kita nggak bisa pindah kalau planet ini suatu hari sudah kehabisan sumber daya alamnya karena kita pakai. Kami perusahaan cat memakai sumber daya alam tersebut. Kami pakai titanium dioxide, kami pakai kalsium karbonat, kami memakai semua yang ada di dalam sumber. Tentunya kami harus berpikir gitu ya, bagaimana memastikan kita meninggalkan sumber daya alam itu untuk anak cucu cicit kita nanti 30, 40, 50 tahun ke depan. That's why AkzoNobel, mungkin saya jawab dua versi Mbak Ziza dan Mas Bayu dan rekan-rekan sekalian. Jadi secara perusahaan sendiri namanya di bawah bendera AkzoNobel, inisiatif konkret mungkin ya, inisiatif konkretnya tuh kami bekerja di bawah satu platform namanya
People, Planet, dan Pain. 3 ya, People, Planet, Pain-nya chat. Nah, dari ketiga unsur ini kami menentukanlah target-target tertentu gitu ya. Salah satunya itu misalnya kami menentukan target bahwa kami akan reduce, mengurangi waste kami ya. Itu sampai saat ini posisinya sudah berhasil mengurangi 40% waste limbah ya, berarti waste apapun hasil pekerjaan kami membuat cat selama 40% selama 8 tahun terakhir. Kemudian kami punya 33 site, 33 pabrik di seluruh dunia yang sudah memakai renewable electricity. Sudah tidak pakai, jadi sumber listriknya sudah pakai solar panel, kami sudah memakai sumber daya angin gitu ya, sudah berpikir ke sana. Kami menerapkan yang namanya reuse, recycle, reform, jadi apapun yang bisa dipakai ulang itu dipakai. Kalau kami bisa memakai hasil air, hasil pabrik atau hasil, kalau kita memproduksi ada airnya bisa diolah lagi dan seterusnya. Ya, tujuannya adalah zero waste. Kami tidak mengeluarkan waste sama sekali, itu adalah ultimate goal-nya gitu. Bayangkan kalau semua orang menggali sumber daya alam kita gitu ya, terus itu ada hitungannya kan, pada saat dia menambang, dari tambang dibawa ke pabrik, ada carbon footprint yang jalan, dari situ diolah di pabrik, ada electricity yang dihasilkan, ada panas bumi dan seterusnya, dimasukin ke kalengnya juga berasal dari mana dan seterusnya itu. Kalau kita pikirin satu-satu, baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, gitu, sayur gitu ya, perjalanan sayur itu memakai bensin berapa, semuanya ada hitungannya. Dan semuanya mengakibatkan apa? Panas bumi gitu ya. Nah, dengan kita berpikir seperti itu ya, AkzoNobel sangat bertanggung jawab gitu. Itu dari sisi AkzoNobel. Banyak sekali, mungkin kalau saya sebutkan agak panjang, bisa di sesi yang terpisah. Tapi konkretnya di dalam produk, saya pengen ngomong produk misalnya. Apa sih, kan kalau ngomong tinggi-tinggi nih, ngomongin sustainability, recycle, renewable electricity lah, apa itu very high level. Oke, saya ngomong produk deh. Sebutin deh misalnya, sebutin dong apalah kata produknya Dulux yang mendukung sustainability. Konkretnya apa gitu ya. Kalau bicara konkret, saya bisa sebutkan secepat ini, mungkin saya sebutin 3 deh. Nomor 1, saya bisa bilang contohnya produk weather shield kami yang namanya E1000 itu produk untuk eksterior. Produk weather shield, saya nggak bilang eksterior interior ya. Produk weather shield kami itu mempunyai namanya teknologi keep cool ya, coolnya dingin lah gitu ya. Jadi dia memakai raw material tertentu sehingga reflektan si UV itu mantul 2 kali lebih kuat gitu ya, sehingga dia tidak menyerap. Jadi kalau khususnya mungkin rumah atau apartemen, kalau siang hari kita pegang dinding kita terasa panas gitu dan AC kita menyesuaikan suhunya, electricity dipakai lebih kencang ya. Tujuannya AkzoNobel adalah kalau secara buat konsumen sendiri mungkin kita saving di electricity lebih rendah. Buat bumi apa ya? Buat bumi pemakaian tenaga listrik nggak kencang. Kalau saya ngomongnya itu satu rumah, bayangkan Mas, kalau saya ngomongnya 1 miliar rumah di dunia ini gitu. Bagaimana produk cat ini membantu bumi kita bertahan lebih lama untuk generasi-generasi berikutnya. Itu mungkin satu. Misalnya saya bicara Weather Shield Express ya. Weather Shield Express itu mungkin para arsitek banyak nggak tahu nih. Kalau mendapat project misalnya high rise building gitu ya, high rise itu yang terbesar biayanya apa sih dalam melakukan pengecatan? Biaya hidden cost-nya itu tinggi ya, biaya stagger ya, scaffolding, biaya perizinan, biaya manusia yang mondar-mandir mengeluarkan transport, ada carbon footprint di belakangnya gitu ya. Nah, Express ini kami menciptakan satu cat yang prosesnya dipotong satu, Mas. Kalau ngecat itu kan ada namanya cat dasar, baru top coat. Kita hilangkan cat dasarnya. Kita hilangkan tidak berarti dia tidak punya cat dasar, karena cat dasarnya sudah blended di situ. Jadi secara cost mungkin sedikit lebih mahal dari cat yang biasa karena dia sudah blended, sudah gabungan 2 unsur itu. Tapi bayangkan prosesnya. Jadi di Singapura kami mengadakan penelitian, jadi ada 2 gedung berdampingan high rise. Dua-dua, yang satu pakai cat dasar, yang satu enggak. Berapa saving yang dilakukan? Savingnya mungkin nggak gede, kita bicara 10, 20, 30% mungkin saving cost. Bahwa kalau yang ini selesai 30 hari, ya mungkin ini nyelesain 15 hari.
Apakah itu doang cost-nya gitu, saving-nya? Enggak. Saving-nya tuh di belakangnya kalau kita hitung itu jauh lebih besar. Penyewaan barang, manusia, resources, pengalihan sumber daya manusia yang harusnya bekerja dari satu proyek ke proyek lain sudah bisa pindah karena dia nggak harus 1 bulan di situ, 15 hari dia bisa pindah. Dan buat AkzoNobel apa? Buat kami telah membantu bumi untuk tidak mengeluarkan energi yang nggak penting. Energi yang harusnya bisa dipergunakan untuk yang lain, kenapa kita harus spend di sana? Nah, inovasi seperti itu banyak sekali. Kami punya yang washable kategori. Kami mengeluarkan banyak hal untuk di bidang itu. Mungkin kesempatan lain saya bisa share. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Kalau ada yang tertarik, silakan. Amin. Saya sih tertarik nih Bu. Jadi sebetulnya sampai segitunya ya Bu ya, Dulux memikirkan mengenai keberlangsungan sustainability dari dari bumi ini. Jadi nggak hanya gimana caranya mendapatkan untung sebesar-besarnya, tapi gimana caranya kita bisa mengembalikan lagi apa yang sudah kita ambil dari sumber daya yang kita pakai. Betul sekali Mas. Tanggung jawab moral kita kepada generasi-generasi berikutnya Mas. Betul. Mungkin saya seperti saya yang masih milenial, Mas Ren juga. Mas Ren milenial nggak Mas? Udah nggak ya Mas ya? Gen Z gue. Oh, wow. Mas Ren milenial juga toh? Kalau saya sih kolonial. Kolonial. Waduh, penjajah. Berarti kita dijajah Mas ini. Zaman kolonial maksudnya. Oke, Bu Ria, thank you penjelasannya tentang sustainability ini, Bu. Di sini pertanyaan dari Pak Punto Dewo. Pak Punto Dewo, beliau bertanya, Hi Karisma, we know that the color is very subjective. How we can pick and combine the color to get the suitable combination for different person? Is there any guideline for it? Okay, so I think first of all we need to decide or we need to identify the objective of the space. So what is the objective of the space? Why are we using, what is the space, that we are designing or decorating? If it's a home, we need to think differently. We can't use multiple colors in one room. It will just create a chaos. So first of all, for whom are we decorating? What is the function of the space? Decide that. Then whosoever is using the space, we should always ask for their recommendations. What are their favorite colors? Maybe they are not very comfortable with a certain color. So when we decide or when we identify the hue of the hue, then we need to also take into account that we should not use very bright colors together. So we should always use 2-3 colors and give a break in the intensity of that color. So for example, use a lighter color on most of the spaces. Pick 1 or 2 spaces which can provide a nice backdrop, maybe behind the television, behind the bed, or just near the study. Pick that area and highlight it with some accents. For the next question from Miss Zahra Afifa, she asks, how do we combine the color when the client wants timeless tone color, white and beige, and vibrant color? Okay, so I think for this, I will just share my screen and show you the timeless palette that we have with us. Just a second. Let me just go back to the timeless palette. Yeah, so this is the timeless color palette that we have, and if you will see, there are colors which are off-whites and beiges. So what you can do is, again, as I said, maximum area. In the maximum area, you should use lighter colors so that we also have the spaces also look brighter and the spaces also look wider, when we use lighter colors. But the areas where you want to use the brighter color, you can use the this mustardy yellow, and it will really have quite a vibrant effect when you will apply this yellow. So this is a perfect timeless palette to be
that you can use for your customer. Oke. Dan kalau untuk Mas Ren sendiri, untuk warna-warnanya seperti apa nih Pak Mas? Untuk cara atau pemilihan warnanya buat klien yang suka tone-tone timeless, Mas? Iya, jadi kalau misalnya banyak sih yang akan memilih warna yang, Mas kalau bisa sih kayak saya nggak perlu ngecat dalam 3-4 tahun ke depan. Jadi mereka kadang suka minta yang warnanya general gitu ya. Jadi memudahkan sih sebenarnya, karena warna-warna monokrom itu masih ada gitu ya dari para klien gitu. Jadi cuman memang ada beberapa elemen warna yang perlu kita taruh di sana sebagai eye catching-nya gitu dalam satu bangunan. Jadi nggak seluruhnya akan pakai warna yang timeless gitu Mbak. Jadi dikombinasikan aja sih. Dan biasanya ini ya selalu akan ya itu, kalau misalnya ini setiap karakter orang punya keinginan atau punya satu yang favorit, ya kita coba untuk mengambil itu gitu. Meskipun tidak semuanya kita ambil ya, paling tidak mewakili apa yang dia suka, rasanya itu sudah cukup buat klien dalam memilih untuk dimasukkan dalam bangunannya gitu. Oke, baik. Semoga menjawab. Thanks Ren. Sorry. In fact, I would also like to add something more, that decor consists of walls, where we use colors, but it also consists of the furniture that you are using. It also consists of the floor space, the kind of floor space that you have. So when we're talking about timeless, everything has to go together. I mean, we put nice white beiges and soft yellows on the wall. But if our furniture is red or in a very gaudy color, that entire timeless ambience that we want to create will not come. So it's in totality we need to have that timeless ambience. Pertanyaan berikutnya dengan Mas Ren. Silakan Mas Ren. Saya akan bacakan pertanyaannya dulu ya Mas Ren. Ini pertanyaan dari Bapak Fadli Z. Beliau bertanya, my question is, how can I make sure that my paint color don't clash with each other? If I want a different paint color for each room on the first floor of my house, which is an open layout, how do you suggest I go about that? Silakan. Kalau biasanya kita dalam memberikan saran warna gitu ya, itu biasanya kita akan bikin material board. Dalam material board itu termasuk warna yang akan kita masukkan dalam setiap ruangan. Nah, selalu kita akan coba dekatkan di material board tadi, selain warna lantai, warna plafon, warna dinding, itu selalu ada dan itu selalu berdekatan. Dan kita lihat jangan sampai kalau kita pilih warnanya akan terlalu jauh atau tidak blend dengan yang lain gitu. Jadi meskipun berbeda-beda warna dan tone-nya, tetap selalu akan ada skema warna yang akan kita gunakan dalam bangunan tersebut gitu sih Mbak. Selanjutnya kita membacakan pertanyaan dari Pak Endro Buria. Baik, beliau bertanya, apakah semua palet warna Dulux 2021 dapat ditemukan di semua jenis produk Dulux, Bu? Hampir semua saya bilang, mungkin yang tidak itu hanya Smart Light. Smart Light itu Light and Space namanya, cuma itu dan Ambience. Ada dua. Jadi kami punya beragam ya Pak ya, tapi ya eksterior interior yang paling sering digunakan, yang banyak digunakan itu sudah mengcover semua background ini untuk color of the year. Kenapa Ambience tidak? Karena Ambience sendiri itu cat khusus Pak, cat khusus. Kalau Bapak pernah jadi cat yang misalnya Bapak pengen cat yang mirip granit gitu misalnya ya, atau marmer. Nah dia memakai teknologi khusus. That's why kita tidak menyediakannya dalam range background. Sementara kalau Light and Space ini sendiri cat yang mengkhususkan untuk agar ruangan itu terlihat lebih luas. Jadi ini banyak dipakai di apartemen yang tidak terlalu luas gitu. Jadi tone of color-nya pun lebih banyak ke arah warna-warna tertentu. Terima kasih waktunya Bu Ria dan juga Bu Meme, dan juga tadi sampaikan salam saya kepada Karisma.
Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya hari ini. Dan juga Mas Ren Katili, terima kasih Mas Ren atas waktunya juga Mas. Dan juga terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman partisipan yang sudah hadir dan sudah stay sampai akhir acara. Dan jangan lupa untuk tetap terus saksikan program Kotel Pro-nya setiap hari Rabu ada Product of the Week jam 2 siang dan juga hari Jumat ada acara Protox jam 3 sore. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.